Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para petani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang cara-cara meracik atau mengkombinasikan bahan-bahan alam untuk jadikan pupuk, pestisida dan sebagainya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di sekitar kita, menumbuhkan tanaman-tanaman buah, bunga atau yang lainnya. Pada kali ini sahabat, kita akan membahas lagi cara meracik ramuan yang bisa mengusir hama dan penyakit pada tanaman kita, baik itu tanaman kacang, cabai, terong dan sebagainya, yang bisa merugikan para petani tentunya. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara mengkombinasikan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk mengatasi hama penyakit di tanaman-tanaman kita. Jangan lupa ya sahabat untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Komenlah yang positif, komenlah yang bermutu, dan berkomenlah yang sopan, sehingga channel ini akan semakin berkembang, channel ini semakin bermanfaat tentunya bagi semua pemirsa dimanapun berada. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara meracik ramuan yang bisa mengusir hama dan tanaman pada tanaman kita, yaitu tanaman cabai, terong, kacang dan sebagainya. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, hanya bermodal bahan-bahan murah meriah, sehingga tanaman kita akan tumbuh hijau royo-royo dan berbunga berbuah lebat tentunya ya sahabat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki ke inti pembahasan, kita lakukan intro dulu. BEMS. Langsung saja sahabat, kita siapkan embernya. Ini berfungsi untuk menampung bahan-bahan nantinya. Nah, kita masukkan air 1 liter sahabat. Nah, kita masukkan, ini berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan nantinya ya sahabat. Jadi gunakanlah wadah, jika tidak ada ember mungkin wadah yang lain sejenis yang bisa menampung air sekitar 1 liter. Nah, bahan pertama kita gunakan kapur barus. Nah, zaman dulu, ketika zaman dulu itu ini sebenarnya dari bahan-bahan tumbuhan, tapi sekarang itu sudah diambil dari sari atau dari bahan berupa minyak bumi dan batu bara. Jadi dari unsur kedua bahan tersebut. Nah, yang selanjutnya kita lakukan penumbukan atau penghalusan dengan cara ditumbuk. Nah, ditumbuk, gunakanlah penumbuk sesuai keinginan jenengan atau yang jenengan punya. Nah, kita masukkan ke dalam air, yaitu setelah lembut atau halus, agak halus, kita masukkan ke dalam air atau ember tersebut. Di mana manfaat kapur baru itu sangat bagus karena di situ terdapat unsur kimia. Nah, unsur-unsur kimia, di mana kapur barus itu mengandung naftalena, zat kimia yang mudah menyublin dan membuat serangga minggat karena baunya yang cukup menyengat. Nah, sehingga serangga-serangga, hewan-hewan pengganggu tanaman kita akan kabur terbirit-birit hanya menggunakan kapur barus. Nah, juga mengandung pradiklorobenzena atau zat kimia yang
berbau menyengat. Nah, jadi itu untuk mengusirnya itu sudah jelas ya. Jadi untuk mengusir serangga. Yang kedua, kita gunakan bahan yaitu lada atau merica. Nah, kita gunakan lada bubuk sebanyak 1 saset. Nah, ini harganya cuma Rp1.000 di sini. Nah, jenengan tidak punya, gunakanlah lada sekitar berapa, dikira-kira sekitar 1 sendok, lalu dihaluskan. Nah, baru dimasukkan ke dalam campuran tadi yaitu kapur barus dan air, lalu kita aduk-aduk dengan lada tersebut, dimana lada tersebut sangat efektif untuk membuat hewan-hewan gebres dan bisa matanya pedas, karena memang ya tahu sendiri lada itu sangat pedas ya sahabat, apalagi di mata itu sangat-sangat pedas. Itu kenapa digunakan lada itu alasannya itu. Yang ketiga, bahan ketiga kita gunakan sovel atau lotion anti nyamuk. Jika tidak ada, gunakan autan, lavenda dan sebagainya. Jadi monggo disesuaikan yang ada di sekitar panjenengan atau di toko-toko di sekitar jenengan. Kita gunakan 1 saset dengan harga sekitar 500 perak. Lalu kita masukkan sebanyak 1 saset, lalu kita aduk-aduk agar benar-benar tercampur bahan-bahan tersebut, terlarut bahan-bahan tersebut. Nah, gitu ya sobat. Dimana obat lotion anti nyamuk tadi itu terdapat bahan aktif, kalau disingkat itu DEET atau DET atau dietiltolomide, itu bahasanya, bahasa luarnya ya sahabat, yang dapat mengganggu neuro dan reseptor di antena dan mulut hewan pengganggu tanaman, sehingga mereka tidak bisa merasakan apa-apa, bahkan nanti bisa mati ya, gitu. Nah, setelah diaduk-aduk kita masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam botol. Nah, ini kita diamkan selama sekitar 2 jam atau 3 jam. Jika ingin maksimal selama 1 malam dengan syarat ditutup ya, karena bahan tersebut bisa cepat menghilang, karena contohnya kapur barus, karena itu mengalami penyublinan atau berubah menjadi gas, dari padat menjadi gas. Jadi harus benar-benar disimpan di tempat rapat sebelum diaplikasikan. Nah, fungsi pendiaman itu agar semua bahan itu bisa menyatu atau hancur. Nah, sebelum pemakaian pun harus dikocok terlebih dahulu, jadi didiamkan, lalu kita sebelum memakai harus dikocok dulu. Nah, cara pengaplikasiannya atau pemakaiannya dengan cara dicampur lagi dengan air sebanyak 16 liter, dicampur dengan bahan ini, nah, itu sekitar 400 cc atau 400 mili. Nah, 400 cc dikombinasikan dengan 16 liter atau 1 tangki air, lalu disemprotkan pada tanaman kita yang terkena hama, baik itu kacang tanah, jagung, cabai, tomat, terong dan sebagainya, agar tanaman tersebut tumbuh subur hijau royo-royo. Dengan syarat penyemprotan itu dilakukan jadi sekitar 1 minggu sebelum panen. Jadi dihindari mendekati panen, jadi sejauh mungkin dari panen ya sahabat, agar apa, takutnya dari bahan-bahan kimia itu tersebut ada yang kurang baik untuk tubuh kita, sehingga kita hindari. Jadi kita semprotkan, jadi atau setelah disemprot, sebelum dipanen kita semprot pakai air bersih, yaitu agar tidak terjadi kontaminasi. Tapi secara kadar itu lebih aman daripada pestisida, karena kapur barus itu kan
beda dengan pestisida. Nah, pestisida itu sangat beracun dan mematikan, sedangkan ini kita gunakan walaupun mematikan tapi kita gunakan dengan kombinasi air itu, diharapkan hama-hama tersebut akan kabur. Jadi sudah cuman baunya atau membau atau merasakan baunya aja langsung kabur, sehingga mereka tidak jadi menempel ke tanaman kita lalu kabur. Nah, demikianlah sahabat pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani di seluruh dunia. BEMS. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the